Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Kemudian kita akan bahas tentang apa toh sistem ekskresi pada manusia itu. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan zat-zat beracun dari tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mengeluarkan produk limbah metabolisme yang tidak dibutuhkan. Sistem ekskresi terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Baik, kita akan bahas satu persatu dari komponen sistem ekskresi pada manusia. Komponen sistem ekskresi pada manusia yang pertama adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Hasil ekskresi pada ginjal adalah urin. Ginjal di sini merupakan organ utama dalam sistem ekskresi yang berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Dan fungsi utama ginjal meliputi penyaringan darah, reabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan, dan sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kemudian, ginjal terdiri atas beberapa bagian, di antaranya korteks, medula, pelvis ginjal, ureter, arteri ginjal, dan vena ginjal. Korteks di sini merupakan lapisan luar ginjal yang mengandung nefron, tempat terjadinya proses filtrasi darah. Medula merupakan bagian tengah ginjal yang mengandung saluran pengumpul urin dan membantu konsentrasi urin. Pelvis ginjal merupakan ruang dalam ginjal tempat urin dikumpulkan sebelum dialirkan ke ureter. Arteri ginjal membawa darah yang kaya oksigen dan zat sisa ke dalam ginjal untuk disaring. Vena ginjal mengembalikan darah yang telah disaring keluar dari ginjal menuju ke jantung. Sedangkan ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan. Pada ginjal terjadi 3 proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan yang terjadi pada glomerulus. Kemudian yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi pada tubulus proksimal dan lengkung Henle. Kemudian yang ketiga ada augmentasi atau sekresi, di mana terjadinya pada tubulus distal dan ductus collectivus. Komponen dari sistem ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Kulit di sini memiliki bagian-bagian utama. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Untuk bagian kulit epidermis merupakan lapisan terluar kulit, di mana berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan zat berbahaya. Nah, di epidermis ini menghasilkan melanin untuk warna kulit. Kemudian yang kedua adalah dermis. Dermis berada di bawah epidermis, di mana dermis mengandung pembuluh darah, syaraf,
kelenjar keringat, dan folikel rambut untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga adalah hipodermis atau jaringan subkutan. Letaknya merupakan lapisan terdalam kulit di mana berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ tubuh. Berikutnya adalah kelenjar keringat yang berada di dalam dermis, di mana kelenjar keringat ini mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh dan membuang zat sisa. Berikutnya adalah kelenjar minyak atau sebasea, di mana letaknya itu berada di dekat folikel rambut dan berfungsi untuk menghasilkan minyak atau sebum untuk menjaga kelembapan kulit dan rambut. Kemudian berikutnya ada pembuluh darah yang terletak di dalam dermis dan berfungsi mengedarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel kulit. Kemudian komponen ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Namun, paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Pada paru-paru sendiri terdapat bagian-bagian utama, yaitu ada bronchus, bronchioles, kemudian ada pleura, ada diafragma, dan juga ada alveolus. Bronchus merupakan saluran utama yang membawa udara dari trachea ke paru-paru. Bronchioles merupakan cabang kecil dari bronchus yang mengarahkan udara ke alveolus. Alveolus merupakan kantong udara tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pleura merupakan selaput yang melapisi paru-paru dari rongga dada untuk mengurangi gesekan saat bernafas. Diafragma merupakan otot utama pernafasan yang berkontraksi untuk menarik udara masuk dan relaksasi untuk mengeluarkan udara. Kapiler paru-paru merupakan pembuluh darah kecil yang mengelilingi alveolus untuk menukar oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Komponen sistem ekskresi yang keempat atau yang terakhir adalah hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Pada hati terdiri atas bagian-bagian. Yang pertama adalah ligamen, yang kedua adalah lobus, dan yang ketiga adalah kandung empedu. Lobus kanan itu merupakan bagian terbesar hati yang berperan dalam metabolisme, penyimpanan energi, dan detoksifikasi. Lobus kiri merupakan bagian hati yang lebih kecil, membantu fungsi metabolisme dan produksi empedu. Ligamen koroner merupakan penjaga posisi hati dengan menempelkan hati ke diafragma. Ligamen sabit memisahkan lobus kanan dan kiri serta membantu menahan hati di tempatnya. Ligamen bulat merupakan sisa dari vena umbilikalis pada janin yang tidak memiliki fungsi utama pada orang dewasa. Kemudian kandung empedu merupakan penyimpan dan yang mengeluarkan empedu yang diproduksi oleh hati untuk membantu pencernaan lemak. Setelah kita mempelajari tentang pengertian sistem ekskresi, kemudian komponen-komponen sistem ekskresi atau organ-organ sistem ekskresi, kita sekarang menuju pembahasan gangguan pada sistem ekskresi. Gangguan pada sistem ekskresi yang pertama yang akan kita bahas adalah pada ginjal. Yang pertama adalah gagal ginjal, kemudian yang kedua adalah batu ginjal, yang ketiga adalah nefritis, yang keempat adalah albuminuria, dan berikutnya adalah polikistik ginjal.
Kemudian gangguan pada sistem ekskresi berikutnya yaitu pada hati. Pada hati terdapat beberapa gangguan, diantaranya ada hepatitis, sirosis hati, kanker hati, dan hemokromatosis. Gangguan pada sistem ekskresi berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru memiliki gangguan yaitu asma, bronkitis, emfisema, dan TBC atau tuberkulosis. Gangguan pada sistem ekskresi berikutnya yaitu pada kulit, yaitu berupa dermatitis, biang keringat, eksim, dan psoriasis. Setelah kita mengetahui gangguan-gangguan pada sistem ekskresi, kita harus menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Yang pertama adalah pada ginjal. Minum air putih yang cukup, batasi konsumsi garam dan gula, hindari minuman beralkohol dan soda, dan tidak menahan buang air kecil. Untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi pada kulit, kita harus rajin mandi dan menjaga kebersihan. Gunakan tapir surya atau sunscreen, hindari produk kosmetik berbahaya, konsumsi makanan bergizi, dan hindari stres yang berlebihan. Berikutnya, dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi pada paru-paru, kita harus hindari rokok dan asap polusi. Rajin berolahraga, konsumsi makanan sehat, jaga kebersihan udara, dan latihan pernafasan. Berikutnya, menjaga kesehatan sistem ekskresi pada hati yaitu dengan konsumsi makanan bergizi, hindari alkohol dan obat berbahaya, vaksinasi hepatitis, olahraga secara teratur, dan hindari rokok polusi. Demikian pembahasan kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Kita sudah belajar mengenal organ-organ ekskresi seperti ginjal, hati, paru-paru, dan kulit, serta bagaimana masing-masing berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kalian dan membantu dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menjaga kesehatan organ ekskresi kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.